Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali setelah pekan bulan lalu. Dan saya waktu itu menjanjikan untuk menyampaikan atau membawa satu perangkat alat belajar market yang saya buat sendiri. Ini buat sendiri, bukan sesuatu yang beli gitu. Jadi dibuat sendiri. Bahannya dari triplek, dari cardboard, kemudian ada di dalamnya ini styrofoam. Saya potong kecil-kecil, disusun menggunakan panduan peta gitu, peta dari Google Map. Saya potong, saya print, saya pasang di situ. Terus elevasinya saya pakai kontur gitu, pakai topografi, sehingga dan skalanya juga ini 1:2,5 juta kalau nggak salah. Di sebelah kiri yang sedang di zoom ini oleh kamera kita, ini adalah peta regional Hijaz lah katakan. Ini saya letakkan supaya kita kebayang tempat-tempatnya itu. Ini kayaknya blur malah blur. Tadi malah bagus ini. Tadi malah lebih oke. Ini di sini kota Mekah, ini yang ada merah itu kota Mekah. Ini laut merah ya, laut merah yang di sini. Ini Jazirah Arab. Sepotong aja sebagian saja, karena nggak mungkin semuanya, terlalu kecil. Kemudian di sini Madinah. Sini Madinah. Mungkin karena hijau jadi nggak terlalu kelihatan, saya kontraskan ya, pakai kuning ya. Karena itu kan kelihatan ya, Madinah. Kemudian di sini kira-kira posisi Badar nih, Badar lebih kecil, itu Badar. Jadi jarak antara Badar dengan Madinah itu sangat dekat, tidak terlalu jauh. Sedangkan Mekah ke Badar ya jauh. Nah, kita sebenarnya supaya tidak terlalu banyak mengulang ke belakang, saya ini saja beri ringkasan saja apa yang kita sudah bahas 2 pertemuan sebelumnya, yaitu ketika rombongan Abu Sufyan baru mau datang dari arah utara, yang di atas ini nggak kelihatan ya, harus zoom out dikit lagi supaya kelihatan ya, zoom out sedikit aja supaya kelihatan zoom. Ya, cukup. Nah, ini di sini. Ini dari arah utara ini datang rombongan Abu Sufyan. Abu Sufyan datang dari situ. Kemudian Nabi SAW berangkat dari kota Madinah. Di sini berangkat. Itu ada arah panahnya. Ada panahnya dari situ. Terus peristiwa yang kita bahas kemarin. Ketika kita bahas kemarin kan, Abu Sufyan khawatir disergap Nabi di Badar, sudah punya firasat. Maka dia kirim Domdom bin Amru al-Ghifari. Domdom itu aslinya dari sini sebenarnya nih. Satu rombongan dengan Abu Sufyan. Tapi Abu Sufyan mengirim dia supaya segera sampai di di Mekah. Karena kalau rombongan yang 2000 unta ini nggak bisa dipacu, bawa barang banyak, tidak bisa dipacu. Maka dikirimlah Domdom bin Amru al-Ghifari lewat jalur yang ekspres sampai ke Mekah. Yang kita ceritakan waktu sebelum itu bahwa Domdom menceritakan dengan merobek-robek pakaiannya bahwa rombongan Abu Sufyan akan disergap atau sudah disergap nih kemungkinan. Maka terjadilah mobilisasi dipimpin oleh Abu Jahal. Berangkatlah. Ini Domdom sudah saya cabut ya, berangkatlah rombongan Abu Jahal. Ya, ini semua bergerak nih, real time. Ini harusnya real time bergerak pelan-pelan ya, pelan-pelan bergerak. Ini bergerak nanti. Kenapa Rasulullah yang jaraknya pendek tapi jalannya pelan? Pertama karena mereka hanya punya sab'una ba'iran, hanya punya 70 unta yang dipakai 314 orang. Ya'takifuna, gantian mereka.
naik untanya itu. Makanya jaraknya dekat tapi menempuhnya lebih lama. Sedangkan yang rombongan dari Quraisy itu hampir seluruhnya menggunakan kendaraan. Jadi mereka lebih cepat melajunya. Nah, ketika hampir sampai di Madinah, sampai di Badar, itu turun ayat apa namanya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum. Dan ingatlah kata Allah ketika aku janjikan salah satu di antara dua kelompok bagi kalian. Itu surah Al-Anfal ayat 7 ayat 6 malah. Wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhatish syaukati takunu lakum wa yuridullahu an yahiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. 7 betul. Ayat 7. Ingatlah ketika aku janjikan kepadamu wahai Muhammad salah satu di antara dua kelompok. Yang mana belum tahu. Makanya Rasulullah kemarin pembahasan terakhir sebelum saya pulang, sebelum saya minta izin dari sini adalah pencari tahuan itu. Yang Rasulullah dengan Abu Bakar cari informasi, kemudian Rasulullah ngirim mata-matanya Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu dalam rangka mencari tahu rombongan mana yang di mana. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam padahal sudah dijanjikan kemenangan, dijanjikan bantuan berupa para malaikat, tapi masih berusaha. Jadi memang Rasulullah mencontohkan, memberikan satu sunnah kepada kita bahwa walaupun kaum muslimin itu sudah dijanjikan Allah menang, tetap harus usaha. Tetap harus berusaha. Tetap harus berusaha. Nah, klimaksnya kemarin kan ada Basbas bin Adi, kemudian Basbas bin Amru dan Adi bin Abi Zaghobah, dua orang uyun Nabi yang masuk sampai ke Badar. Nah, nanti kalau sudah sampai pembahasan Badar, kita pakai yang ini. Nanti jangan sekarang belum. Nanti ke sini untuk melihatnya. Tenang. Nanti dipanggil apa? Atau saya kalau boleh saya geser aja sendiri nanti. Biar enggak merepoti. Ya. Jadi memahami sejarah, membaca sirah nabawiyah yang ditulis Ibnu Hisham 1250 tahunan yang lalu dengan penggambaran dari maket ini, mudah-mudahan kita nalar, kita jalan. Oh begitu tantangan yang dihadapi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi turunlah Adi ke sini, Basbas. Nah ini saya geser dikit. Oh iya geser gitu. Gak apa-apa, sementara kita ke sini dulu. Nanti balik lagi ke situ. Karena ini di zoom gitu, ceritanya di zoom ke tempat yang titik kuning tadi, di zoom. Jadi kayak kita lagi satelit gitu, terus set ke sini. Ini kecilnya nih. Jadi jalan yang sebelah sini nih, kalau bisa kelihatan ini jalan ini. Ini adalah jalan yang dari Madinah. Sama nih, utaranya sama ke atas. Ini jalan dari Madinah, ini jalan dari Syam. Harusnya kalau sesuai dengan itinerari, sesuai dengan rencana jadwal yang namanya Abu Sufyan ini harusnya masuk di sini. Nanti akan berhenti di Badar ini untuk isi bensin istilahnya, isi makanan, ngasih air gitu, kayak rest area. Harusnya ya, harusnya sampai situ. Nah, Rasulullah SAW ini kalau diterusin keluarnya di sini nanti. Nah, kebayang ini skala yang ini bisa dikit supaya kelihatan semua. Nah, ini skala yang besar, ini skala yang besar, ini skala yang kecil. Ya, kebayang ya, sudah. Nah, yang Basbas bin Amru dan Adi bin Abi Zaghobah sudah kita bahas ya, bulan lalu kan ya. Ketika ada dua orang terus dia ngambil air, kemudian ada dua orang lagi yang tidak dikenal, tetapi dua orang ini petugas air. Terus dia berkata bahwa nanti akan ada rombongan, ya, bahasanya itu innama ta'til 'iru ghadan aw ba'da ghadan fa'amalu lahum thumma ufdikil ladzi laki. Nanti akan ada rombongan. Nah, yang disebut akan ada rombongan itu rombongannya Abu Sufyan ini besok atau besok lusa datang ke tempat ini dan saya akan dapat kerjaan lah untuk itu. Dan dengan itulah saya bisa ufdikil ladzi laki. Aku bisa bayar hutangku kepadamu.
hutang yang aku miliki pada dirimu. Begitu. Dan kemudian qala Majdi sadaqti. Betul, engkau berkata seperti itu. Karena memang Majdi siapa? Majdi itu yang ya, kepala suku Lembah Badar ini. Memang dia sudah ada janji bahwa Abu Sufyan pulangnya akan lewat situ, sudah ada janji. Makanya dia katakan kau benar, sadaqti. Nah, dua informasi tersebut oleh Basbas bin Amru dan Adi bin Abi Zagobah radhiyallahu anhuma dibawa balik. Jadi dua orang ini, saya pinjam mainan anak saya, ini ada kuda-kudaan. Mainan aja. Nah, ini setelah mendengar kisah tadi balik dia. Balik ke mana? Balik menuju Rasulullah, lapor. Wahai Rasulullah, kami dapat informasi bahwa rombongan Abu Sufyan memang belum sampai. Jadi kita masih punya kesempatan untuk datang duluan dan bikin jebakan di Badar itu. Nah, itu lanjutannya yang malam ini, yang sebelum saya katakan tadi. Ya. Najatu Abi Sufyan bil'iri. Jadi upaya Abu Sufyan untuk menyelamatkan rombongannya. Ya. Jadi saya baca, nanti saya ke sini. Ya. Wa aqbala Abu Sufyan ibnu Harbin hatta taqaddama al-'iru hadaran. Abu Sufyan karena khawatir, ada rasa kekhawatiran, maka dia memacu rombongannya atau memacu kudanya atau untanya untuk berada di depan rombongan ini karena hati-hati, ada kewaspadaan, hadran. Dan dia langsung lari lebih dulu sampai ke Badar. Nah, jadi Abu Sufyan datang dari sini. Datang ke tempat air nih, ini ada mata air nih, saya kasih coekan dikit ini, ada mata air di situ. Ketemu dengan orang yang namanya tadi Al-Majdi. Nama lengkapnya itu Majdi bin Amru Al-Juhaini. Jadi dari suku Juhaini. Ketemu di sini, ngobrol. Apa obrolan tersebut? Kata Abu Sufyan, waqala Abu Sufyan li Majdi, hal ahsasta ahadan, kata dia. Adakah sesuatu hal yang membuat engkau curiga? Ada enggak membuat curiga beberapa hari belakangan ini? Kata Majdi, qala Majdi, ma ra'aitu ahadan unkiruhu. Tidak ada sesuatu yang saya lihat tidak wajar. Yang tidak wajar tidak ada. Illa kecuali anni qad ra'aitu, saya sempat melihat raqibain, dua penunggang unta. Siapa yang dimaksud dia itu adalah rombongan mata-matanya Nabi, yaitu Basbas bin Amru dan Adi bin Abi Zagobah. Ada dua kuda enggak? Ada dua kuda. Mudah-mudahan saya enggak dicari malam ini. Saya pinjam dulu supaya kebayang, ini masalah aja. Intuisi kita kalau melihat barang itu lebih cepat ngertinya. Jadi kata dia ada raqibaini, ada dua penunggang kuda tadi. Ya ini saya cari unta, saya enggak punya unta. Ya. Saya melihat dua orang raqibaini qad anakha ila hadatal. Mereka menambatkan untanya di satu tempat di pojok situ, dan disebutkan di mana. Ya, ditambatkan di situ, kata dia, di satu bukit, dekat satu bukit. Tsumastaqaya fi shannilahuma. Kemudian mereka berdua ngambil air. Dan kemudian selesai dengan urusannya. Setelah itu tsumman talaqo. Setelah itu mereka pergi. Nah, itu penggambaran Majdi. Nah, kalau kita lihat, biasa aja lah, namanya orang datang ngambil air, itu kan biasa kan? Di padang pasir pasti butuh air, wajar. Tapi menurut nalurinya Abu Sufyan ini tidak biasa. Inilah makanya kalau orang punya skill itu bisa melihat sesuatu yang tidak kita bisa lihat. Ya kan? Dia melihat sesuatu yang tidak dilihat sama Majdi. Apa itu? Fata Abu Sufyana munakhoha. Kemudian Abu Sufyan mendatangi bekas diparkirnya dua binatang tadi. Kan tadi Majdi bilang dia tambatkan untanya di sana, di bukit itu ujung sana. Terus ngambil air ke sini, balik lagi ke sana, terus pergi. Udah gitu aja. Yang lainnya normal, cuman itu aja yang nggak biasa. Yang dia nggak kenal banget sama orang ini. Langsung didatangi oleh Abu Sufyan ke tempat itu.
Apa yang dilakukan di sana? Fa akhadha min ab'ari ba'iraihima fafattahu. Dicari ab'ar itu kotoran, bekas kotoran-kotoran. Maaf ini, nya binatang. Namanya di situ tempat penambatan pasti ada kotoran. Binatang kan enggak, ya kalau dia parkir dia buang air. Buang kotoran sebenarnya, mohon maaf. Itu. Fafattahu, kemudian dicari-cari gitu ada yang sesuatu yang dia cari di dalam kotoran unta tadi. Dan kemudian bertemulah. Kenapa dia? Fafattahu, kemudian dicari di dalam kotoran tadi dan ditemukan. Faqala, ya, fa idza fihi nawa, dia temukan sebuah biji-bijian. Bekas biji kurma. Kita tahu kalau hewan itu kalau dikasih makan, biji-bijinya ditelan. Kalau manusia kan bijinya dibuang. Kalau hewan ditelan semua. Karena ditelan semua, maka ketika kotoran biji-biji itu keluar. Makanya Abu Sufyan di dalam hadis ini, setelah fa'akhadha min ab'ari ba'iraihima, dia mencari-cari bekas kotoran dari dua unta tadi. Fafattahu, kemudian dia obok-obok itu dicari-cari di dalamnya. Fa idza fihi nawa, dia temukan beberapa biji, bekas biji kurma. Faqala, dia berkata, hadza wallahi alaifu yathriba. Demi Allah, biji kurma ini adalah dari kurma yang biasa, ya, diberikan makanan oleh orang-orang Yastrib. Gitu. Jadi bahasanya hadhihi wallahi alaif. Alaif itu pakan itu apa? Yang biasa dikasih ke makanan binatang, ya. Gitu. Padahal kita tahu kurma itu kan termasuk barang mahal dan barang langka. Tetapi di Madinah tuh mereka punya banyak kebun, jadi surplus. Jadi untuk unta udah kasih aja kurma-kurma yang ada ini. Kita nggak kepikir ngasih makan hewan itu kurma. Untuk kita aja mungkin bulan Ramadan aja kita makan kurma. Dan kalau misalnya kita yang menemukan biji tersebut, belum tentu kita tahu ini. Bapak-bapak mungkin tahu ya kalau sebelum dimakan, oh ini kurma ajwa, oh ini kurma sukari, oleh ini kurma apalagi kan macam-macam tuh. Tapi kan ketika sudah dimakan kurmanya, daging kurmanya itu tinggal bijinya saja kita nggak bisa bedain ini kurma dari mana, tumbuh di mana, nggak tahu. Itulah kelebihan Abu Sufyan, kejeniusan dia. Ketika dia bisa menyimpulkan hadhi kurma ini atau biji kurma ini, wallahi alaif, merupakan yang biasa disebar dikasih makan oleh orang-orang Yathriba, orang-orang Yastrib, orang-orang Madinah. Bedia. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya unta tadi kan untuk ketika makan bisa keluar itu kan perlu siklus waktu. Jadi yang keluar itu adalah yang dia makan sehari yang lalu, sehari atau 2 hari yang lalu. Berarti hewan itu terakhir 2 hari sebelumnya atau sehari sebelumnya masih di Madinah. Berarti ini adalah kesimpulannya rombongan Rasulullah SAW. Begitu. Nah, tindak lanjutnya adalah dia kemudian Abu Sufyan setelah dia mengambil kesimpulan ini adalah biji kurma dari Madinah, faraja'a ila ashabihi sari'an. Ya, kurma tadi udah beres. Dia kembali ke sini, kembali ke utara, langsung ke sini. Bertemu dengan rombongannya. Yang rombongannya tadi sudah bergerak. Ini kan real time harusnya, ini semua bergerak nih. Bergerak semakin dekat ke badan. Abu Sufyan balik lagi ke rombongan dia tadi, ya, kembali dengan cepat, sari'an itu mempercepat. Fadaraba wajha irihi anit tariqi fasahala biha. Rombongan Abu Sufyan ini, rombongan untanya ini dia belokkan ke arah yang menyusuri sahil, pesisir. Dan wataraka badran yasarihi. Dia tinggalkan Badar di sebelah kirinya. Coba kalau Bapak di rombongan ini, sebelah kirinya atau sebelah timurnya itu adalah Badar. Badar kan di sini, ditinggalkan. Ini Abu Sufyan dalam rombongan ini sudah. Jadi kata dia, belok, jangan berhenti di Badar. Kenapa? Rombongan Rasulullah ada 2 unta Rasulullah, penunggang unta Rasulullah sudah tiba di situ beberapa waktu yang lalu. Berarti Rasulullah itu dekat sudah dengan Madinah, dengan Badar itu. Maka dibelokkan. Enggak jadi berhenti di rest area ini. Nah, sekarang ayat tadi,
Apa bunyinya? Wa idz ya'idukumullahu ihda salah satu ta'ifataini dari dua rombongan. Sekarang sudah kelihatan. Waktu belum terjadinya peristiwa ini belum jelas ketemu rombongan yang mana, tapi Allah sudah kasih kuncinya di ayat yang sama. Setelah kata-kata ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Kalian cenderung ingin bertemu dengan rombongan yang tidak ghaira dzati syauka, yang tidak membawa persenjataan. Dari dua rombongan mana yang enggak bawa persenjataan? Abu Sufyan. Kalian ingin itu kata Allah. Kalian ingin ketemu dengan rombongan yang ghaira dzati syauka. Wa yuridullah. Padahal Allah maunya. Wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bi kalimatihi. Allah enggak mengatakan kalian akan ketemu rombongan Abu Sufyan, tapi kalian pasti ketemu rombongan yang nanti Allah yang akan menangkan kalian dengan kalimatnya, dengan kekuasaannya. Kira-kira mana rombongan yang paling butuh pertolongan kalau dihadapi? Rombongan Abu Jahal, 1000 pasukan. Kaum muslimin berangkat dengan 314. Kalau melawan rombongan yang 70 tadi, memang kemungkinan menang mudah. Tapi kalau dengan yang 1000, butuh pertolongan Allah. Makanya Allah katakan, wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa. Allah ingin memenangkan rombongan yang benar, yang hak dengan kebenaran. Wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bi kalimatihi. Dengan nanti pertolongan dari Allah. Pertolongannya apa? Bi alfin minal malaikati murdifin. Dengan 1000 rombongan malaikat yang turun berbondong-bondong. Tapi entah sampai di situ nyambung enggak? Ngerti enggak? Kebayang enggak? Suatu saat harus suruh jelasin kayak gimana Badar itu sebelum terjadinya. Harusnya sudah kebayang. Dengan ini sudah bisa membayangkan gambar peta utara Madinah, selatan Mekah, ada Badar, satu gerak, satu gerak, satu gerak. Baca ayat. Kemudian baca hadis yang rombongan ini ambil jalur sahil, pesisir. Makanya Abu Sufyan dengan Abu Jahal rombongannya enggak ketemu. Banyak yang nanya dulu sebelum saya pakai gini tuh. Nanya, "Ustaz, kan Abu Sufyan menuju Mekah?" "Ya." "Bukankah Abu Jahal dari Mekah?" "Iya." "Kok enggak ketemu?" Saya bilang, "Jalannya beda." "Dari mana Ustaz tahu di jalan yang beda? Ustaz kan enggak hidup di zaman itu." "Ya memang enggak perlu," saya bilang, "hidup di zaman itu. Baca ini." Meninggalkan Badar di sebelah kirinya, ngambil pesisir. Sekarang buka peta, saya bilang. Udah nyerah dia. Waktu baca Badar itu saya pelototin petanya itu berkali-kali gitu. Cari, dari mana? Ke sini. Ke sini. Memang ada jalur. Dan Badar itu nggak nempel di laut. Makanya gimana ya caranya kalau ada pertanyaan kayak gitu lagi? Sudahlah, bukan buat market. Saya ambil 1 hari betul itu hari Minggu saya batalin acara-acara. Terus bikin styrofoam saya potongin dikit. Ada foto-fotonya saya bikin itu pelan-pelan nih. Kelihatan prosesnya. Terus saya kasih ini pakai gipsum. Gipsum cair tuh, dikasih air, tapi harus cepat karena keringnya cepat ya. Kasih gipsum, udah selesai, saya jemur di atas atap, panas kan, selesai, semprot, pakai pilok, saya dulu suka milok SMA. Pilokin satu-satu ini, terus kasih lem gitu, lem kayu, terus ambil pasir disiramin pasir, makanya ini kelihatan kayak berpasir. Bikinnya seharian. Ya soalnya saya mau beli di mana? Kalau ada yang jual mending saya beli, cepat urusan, nggak capek belepokan tangan. Tapi saya buatkan sesuai dengan nanti kebutuhan suatu saat kan saya nggak tahu kan berapa kali lagi cerita tentang Badar, mungkin di masjid mana, udah bikin sekalian. Itu. Jadi bisa kepake di mana-mana. Dan orang kalau mau bikin kan ya lama bikinnya sendiri. Itu ceritanya. Selesai itu untuk menjelaskan setengah halaman. Oke, ini logikanya. Dan nanti akan kepake. Yang ini akan kepake ketika Rasulullah nanti turun ayat tentang bagaimana ngatur perang. Terus nanti ada sahabat Nabi bertanya tentang strategi. Ini kepake sebentar lagi insyaallah. Tapi sampai di sini bisa ngikutin ya. Clear gitu, jelas gitu. Ayat ke-7 dari surah Al-Anfal itu ketika diletakkan di atas peta seperti ini hidup dia. Kalau enggak coba baca itu saja,
Ngebayanginnya, apalagi nggak tahu Badar di mana, udah susah ngebayanginnya. Ya mudah-mudahan ini upaya untuk memudahkan, kan kalau kita memudahkan orang belajar itu salah satu amal soleh, memudahkan orang lain belajar. Makanya para guru tuh kalau ngajarin para murid-muridnya, kiai ngajarin santri itu amalnya nggak berhenti-berhenti. Selama santri itu terus saja dia ingat tentang peristiwa itu, ngambil hikmahnya gitu, bagus. Baik, sampai di sini kalau sudah jelas, alhamdulillah. Ya. Berikutnya, walamma ra'a Abu Sufyan annahu qad ahraza ayrahu arsil ila Quraisy. Ketika Abu Sufyan sudah merasa selamat atau berhasil menyelamatkan rombongannya, berarti Abu Sufyan yang ini, rombongan yang ini sudah hampir sampai balik ke Mekah. Yang ini sudah hampir sampai Badar. Sengaja saya buatkan panahnya itu, kaum musliminnya itu lebih kecil, rombongan Quraisynya lebih besar, supaya kebayang 300 lawan 1000. Kalau sama barangnya, wah ini kayak perang tanding. Ini enggak, ini belum tahu Rasulullah bakal ketemu rombongan yang itu. Nah, ketika Abu Sufyan hampir sampai Mekah, dia sadar bahwa orang-orang sudah berangkat semua, termasuk Abu Jahal sudah berangkat. Siapa yang membuat mereka berangkat? Domdom bin Amru al-Ghifari, utusan dia di 2 pengajian sebelumnya, 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu. Karena itu sempat kita bolong 1 atau 2 kali gitu kan. Apa? Dia mengirim surat, jadi mengirim utusan menuju Abu Jahal. Abu Jahal belum sampai Badar. Dalam surat itu ditulis surat dikirim ke Abu Jahal. Innakum, seandainya kalian, innama kharajtum litamna'u 'airakum. Seandainya kalian itu keluar dalam rangka melindungi rombongan kafilah dagang kalian yang dia bawa, ya, ketahuilah bahwa warijalakum wa amwalakum, menyelamatkan rombongan, menyelamatkan orang, menyelamatkan harta. Kata Abu Sufyan, faqad najjahallahu farji'u. Sungguh rombongan aku yang membawa harta kalian itu sudah diselamatkan Allah. Orang kafir tapi ngomongnya sudah diselamatkan Allah, kata dia. Itu menunjukkan bahwa orang-orang musyrikin Quraisy ini tahu Allah, tapi nggak mau menyembah Allah saja. Makanya mereka nggak terima asyhadu an la ilaha illallah, itu nggak mau. Maunya nyembah yang lain-lain juga. Jadi orang musyrikin Quraisy bukan nggak tahu Allah. Kadang-kadang natu fitrahnya mereka, seandainya masih ada fitrah itu, sering menyebut wallahi demi Allah. Jadi menyebut kata-kata wallahi itu tidak mesti yang ngomong itu muslim. Kalau di sirah, ya. Tadi ya, wallahi faqad najjahallahu farji'u. Maka kembalilah. Jadi kata Abu Sufyan, rombongannya sudah selamat. Udah gak usah terusin ke Badar. Kata Abu Sufyan ngomong ke Abu Jahal, udah gak usah diterusin. Maunya Abu Sufyan ini rombongan ini balik arah. Tapi jawaban Abu Jahal, faqala Abu Jahli bin Hishamin, wallahi, dia Abu Jahal juga bersumpah atas nama Allah. Wallahi la narji hatta narida badran. Kami tidak akan pulang sebelum kami menguasai Badar. Nah, sudah berubah tuh. Jadi memang sudah tidak bisa dihindari lagi, rombongan Abu Jahal akan bertemu dengan rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah sudah rencanakan, yaitu surah Al-Anfal ayat ke-7. Gitu. Akhirnya jadi. Ya, akhirnya terjadi. Jadi rombongan Abu Sufyan sudah sampai nih. Abu Sufyan sudah selamat, rombongannya sudah sampai Madinah, sudah sampai Mekah. Udah selamat, tinggal sekarang 2 rombongan ini. Makanya tadi, ya, jadi tinggal 2 rombongan ini yang terjadi. Apa kata Abu Jahal? Habis, kita break dulu ya. Kita break dulu. Pas ini breaknya, nanti berikutnya kita akan bahas sedikit tentang bagaimana respon Abu Jahal, dan kemudian kita akan bahas juga bagaimana pemilihan tempat oleh
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Mari kita skor dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian ini bagian terakhir. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Oke, kita lanjutkan lagi tadi ketika utusan dari Abu Sufyan mendatangi Abu Jahal memberitahu bahwa rombongan Abu Jahal sudah selamat, sudah kembali sudah hampir sampai ke kota Mekah. Omongan ini tadi. Jawaban Abu Jahal, wallahi la narji'u hatta narida Badran. Demi Allah, saya tidak akan atau kami tidak akan kembali sampai kami bisa berkuasa kembali atau menguasai Badar. Jadi Abu Jahal melihat bahwa Rasulullah datang ke Badar itu untuk menguasai Badar. Jadi dilihatnya sebagai sebuah persaingan. Padahal tadi berangkatnya dalam rangka melindungi kafilah dagang Abu Sufyan. Karena sudah selesai, sudah aman. Nah, dia tetap mau berangkat dalam rangka untuk menghancurkan dan menguasai Badar, menghancurkan kaum muslimin. Sudah berubah. Ya. Wa kana Badrun mausiman min mawasimil Arab. Dijelaskan oleh Ibnu Hisham bahwa Badar ini merupakan salah satu pasar musiman, pasar tertentu di waktu-waktu tertentu yang biasa dikunjungi orang-orang Arab. Yajtami'u lahum bihi suqun kulla amin. Mereka berkumpul di situ di pasar Badar itu. Jadi Badar ini juga dalam bulan-bulan tertentu berkumpulnya orang Arab untuk berjual beli di sana setiap tahunnya di bulan-bulan tertentu. Kemudian Abu Jahal mengatakan fanuqimu alaihi salatan. Kami akan tinggal di Badar ini selama 3 hari. Fananharul juruza. Fananharul juzura wa nut'imut ta'ama wa tasqiyal khamra wa ta'zifu alaina al-qiyan. Kami akan menyembelih hewan dan membagi-bagikan makanan pesta. Dan kami akan minum khamr. Jadi Abu Jahal sudah kebayang tuh sampai di Badar setelah mengalahkan kaum muslimin, dia tidak terfikirkan, tidak terbayangkan oleh dia bahwa dia yang akan kalah. Ini seorang musyrik kan. Nah, lihat pasukannya banyak, dia yakin menang. Bahkan dia sudah punya perencanaan perayaan kemenangan 3 hari gitu dia. Jadi orang itu kalau sudah mau Allah hancurkan itu dia lupa diri biasanya. Lupa diri. Hari pertama akan makan-makan. Hari kedua akan wanasqiyal khamra, membagi-bagikan khamr. Minum. Nasqi itu seperti nashrab. Cuma kalau nashrab itu minumnya sopan. Ini nashrab, minum sopan. Kalau nasqi itu diginiin. Menegak kalau bahasa Indonesia. Wanasqiyal khamra, menegak khamr. Sudah kebayang Abu Jahal menang pesta. Bahkan wa na'zifu 'alaina al-qiyan, akan membuat panggung tempat perempuan-perempuan nyanyi. Bikin apa itu? Bikin panggung ya. Bikin panggung. Dugem, enggak tahu saya istilahnya apa. Jadi Abu Jahal tuh ngomongnya sampai seperti itu. Kenapa dia mau show of force selama 3 hari itu? Watasma'u binal Arab wa bimasirina wa jam'ina, supaya orang Arab mengetahui, mengenal, mendengar keberadaan kami di sini dan kemenangan kami ini, rombongan kami dan berkumpulnya kami di Badar ini. Fala yazaluna yahabunana abadan ba'daha, supaya tidak pernah lepas dari ingatan mereka, terus teringat, terus terpati di dalam memori mereka. Famdu katanya. Berangkat terus. Akhirnya orang ini balik kan? Utusan dari siapa?
Abu Sufyan tadi balik lapor kepada Abu Sufyan di kota Mekah bahwa Abu Jahal tidak mau kembali. Ketemulah dengan rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul sekali ayat tadi ke-7. Wa idza idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum. Ingat Allah janjikan kalian ketemu salah satu di antara dua kelompok. Kelompok yang satunya sudah kan selamatnya rombongan Abu Sufyan itu juga biiznillah. Gak mungkin terjadi kalau Allah tidak biarkan, tidak orang inginkan. Makanya Allah mengatakan wa yuridullahu ayyuhiqqal haqq, keinginan Allah adalah ingin memenangkan kalian supaya kalian ingat bahwa kemenangan dari Allah melawan rombongan yang banyak bi kalimatihi, dengan kalimat Allah, dengan kekuasaan Allah. Wa yaqta'a dabiral kafirin. Sebenarnya sudah kasih Allah bocoran tuh, yang menang siapa. Badar itu sudah dibocorkan sama Allah menangnya siapa. Penutup dari ayat ke-7 itu wa yaqta'a dabiral kafirin. Allah akan mencabut kekuasaan orang kafir itu sampai ke akar-akar. Pernah ke kebun nyabut apa tuh? Singkong kan. Diangkat semuanya kan. Singkong kalau nggak diangkat semuanya nggak dapat, dia di bawah tanah. Seperti itu. Wa yaqta'a dabiral kafirin. Allah cerabut kekafiran itu, orang kafirin itu, kekafiran dan kafirnya, orang kafirnya itu. Dabir apa? Wa yaqta'a dabiral kafirin. Angkat semuanya. Keluarkan semua. Jadi sudah dikasih bocoran sama Allah yang menang siapa. Apakah setelah Allah bocorkan siapa yang menang, apakah kaum muslimin jadi santai? Ternyata enggak. Ternyata tidak. Ya. Ternyata tidak. Nah, kita sekarang ini sudah ini kita geser dulu sementara waktu supaya fokus ke sini. Nah, fokus ke sini. Agak miring dikit apa? Manzilul muslimina wa manzilu Quraisyin, di mana tempat orang muslim dan orang-orang Quraisy membangun tendanya, tinggal, ya. Wa madad Quraisyun hatta nazalu bil udwatil quswa. Orang-orang Quraisy datang dari mana? Dari arah selatan. Datangnya dari arah selatan. Tapi sebelum sampai ke selatan, mereka membangun tenda di belakang gunung yang jauh. Udwatil quswa. Ini gunung yang ini. Ini saya buat konturnya begini. Ini pakai sketsa dari Dr. Hamidullah Muhammad Hamidullah tahun 1952, sebelum banyak bangunan-bangunan dirobohkan di Madinah oleh rejim kerajaan Saudi. Itu beliau sempat ke Badar. Jadi masih utuh itu, belum banyak perubahan. Digambar samanya, di sketsanya dalam bukunya yang ditulis dalam bahasa Urdu. Dia orang Pakistan. Diterjemahkan ke bahasa Inggris, judulnya The Battlefields of the Prophet. Medan perangnya Rasul. Salah satunya di sini, halaman 162. Buku itu buku tua. Ya, sini digambarkan. Kalau kita ke Badar sekarang nggak kebayang, karena banyak sudah ada perubahan. Nah, ini udwatil quswa. Di belakang sini berarti, di belakang sini. Ya. Kaum muslimin disebutkan sini apa, tapi waktu kita nggak akan cukup untuk jelasin semuanya. Tetapi pokoknya di belakang situ saja. Nah, kaum muslimin tinggalnya, Rasulullah datang dari arah sini. Nah, ini udwatul dunya, udwatul dunya, udwatul quswa, udwatul dunya. Rasulullah di sini. Tapi di belakangnya ini, di belakang bukit ini. Kemudian apa yang terjadi? Wa ba'athallahu as-samaa'a kanal wadi dahsan. Allah turunkan hujan di sekitar lembah ini, tanahnya berubah. Tanahnya berubah. Nah, perubahannya sebagai berikut. Fa asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu minha ma labbada lahumul arda wa lam yamna'uhum anis sayr. Hujan yang turun di bagian lembah Rasulullah membangun tendanya itu, hujannya turun di tanahnya, tanahnya jadi keras.
tanahnya jadi keras. Logikanya kalau tanah itu kena air dia jadi lembek, tetapi di sini dahsyat, menguat, mengeras, sehingga rombongan Rasulullah ketika jalan tidak terhambat. Walam yamna'uhum anis sayr. Dia rombongan Rasulullah cepat turun ke sininya, turun ke sini. Nah, supaya saya yang di sini tetap saya bisa pertahankan, saya pakai alat peraga yang lain. Memang sudah didesain. Jadi ini kurang lebih 300 orang. 314 orang turun. Nah, kelihatan ya? Itu rombongan Nabi. Kasih kepala apa namanya? Kebayang lah di sini ada pimpinan. Nah, berangkat gitu supaya kontras rombongannya. Dipimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan wa asaba Quraisyan, hujan yang turun tadi menimpa bagian lembah Udwatil Quswa, tempat orang-orang Quraisy itu mendirikan tendanya. Apa yang terjadi? Ya, malam yaqdiru ala an yartahilu ma'ahu, sehingga tanah mereka itu tanahnya berubah menjadi lumpur, berubah menjadi benyek, jadi susah untuk bergerak, susah untuk datang. Oleh sebab itu ala an yartahilu ma'ahu fa kharaja Rasulullah SAW yunadiruhum ilal ma'. Rasulullah datang lebih dahulu ke lembah yang ada sumur-sumurnya ini. Supaya kelihatan nih saya letakkan tanda-tanda sumurnya ini, karena ini penting nanti. Kelihatan enggak kalau saya letakkan sini? Nah, itu sumur satu. Kalau yang enggak kelihatan boleh maju. Sini ada sumur dua. Jadi di Badar itu ada beberapa mata air kalau menurut Dr. Hamidullah, Muhammad Hamidullah, dia catat berapa sumurnya itu. Beliau seorang sejarawan juga. Jadi bagus. Itu sumur-sumur di Badar, jadi bukan cuma satu. Ya, bukan hanya satu. Nah, rombongan Rasulullah datang lebih dahulu sampai ke air, hatta idza jaa adna ma'in min badrin nazala bihi. Turun Rasulullah mendatangi beberapa tempat yang ada air-airnya ini. Sampai di sini musyawarah Hubab, musyawaratul Hubab, Al-Hubab bin Munzir. Anna Al-Hubaba ibn Al-Munzir ibn Al-Jamuh radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, ara'aita hadzal manzila amanzilan anzalakahu Allah laisa lana an nataqaddamahu wa la nata'akhkharu anhu am huwa ar-ra'yu wal harbu wal makidatu. Ya Rasulullah, tempat ini, kan Rasulullah berhenti di sini, Rasulullah langsung bikin barisan. Berhenti di sini. Kata Al-Hubab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lapor, Rasulullah, apakah tempat ini sudah Allah tetapkan sebagai bagian dari wahyu atau petunjuk kepadamu, sehingga kita tidak bisa laisa lana an nataqaddamahu, enggak bisa kita majukan, au nata'akhir, mundurkan, atau am huwa ra'yu, apakah ini pandanganmu, wal harbu, strategi perangmu, wal makidatu, rencana-rencanamu. Ditanya sama Abu Hubab, ini penempatan ini ada petunjuk dari Allah, apa ini adalah pandanganmu terhadap medan pertempuran? Jawaban Nabi, qala bal huwa ar-ra'yi wal harb wal makidah. Sesungguhnya ini pandangan saya, cara saya melihat peperangan dan cara saya melihat strategi. Apa jawaban Hubab? Faqala Hubab, ya Rasulullah, fa inni hada laisa bimanzili. Kalau begitu tempat ini kurang cocok, kurang bagus di sini ya Rasulullah. Fanhadu bin nasi hatta na'tiya adna ma'in minal qaum. Seharusnya posisi kita itu lebih dekat kepada mata air, kepada sumur, ketika besok kita akan ketemu dengan lawan kita. Jadi kata Hubab, lebih bagus posisinya itu di sini. Maju ke sini, kata dia. Kenapa kata Nabi? Apa itu alasannya? Fananzalahu thumma nu'awwira ma wara'ahu minal qulub. Sebaiknya posisi kita kalau tidak di tengah-tengah atau
Sumur-sumur, qulub itu bukan hati. Qulub itu maksudnya qalib, qalib itu mata air. Supaya air-air mata air itu sejajar dengan kita atau di belakang kita sebagian besar. Jadi pasukan itu harusnya di sini posisinya. Ambil 2 sumur ini. Kenapa perlu seperti itu? Tsumma nuqatilal qauma fanashraba wala yashrabun. Nanti kalau perang sudah pecah, kita butuh air, gampang minumnya. Ada di kiri, ada di kanan. Mereka tidak punya sumber air, tapi kan ada sungai, ada sumur-sumur lain di depan. Nah, belum selesai dia. Urusan penjelasannya sangat detail dia. Ya. Tsumma nabniya alaihi haudan. Setelah kita posisinya bagus tersebut, kita bangun. Tsumma nabniya alaihi haudan. Kita bangunkan, kita siapkan suatu telaga. Haudan itu telaga. Tapi kalau sekarang kita terjemahkannya adalah reservoir gitu, tempat untuk nampung air, taruh di sini. Bikin reservoir. Jadi apa namanya itu, sumber penampungan air. Haudan, telaga buatan. Fanamla'uhu ma'an. Kemudian kita isi dengan air dari sumur yang letaknya jauh dari kita. Jadi malam itu setelah disetujui Nabi, Rasulullah bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad arsyarta birra'yi. Sesungguhnya pandanganmu ini tajam, bagus. Maka Rasulullah memerintahkan sahabat pindah ke tempat yang baru. Tadinya mau meletakkan tempat di sini supaya dekat dengan jalur keluar. Maju ke sana, 2 sumur dikuasai, bikin haud, ini jangan biru, nanti bingung, bikin kuning aja ya. Kuning ini katakanlah telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malam hari itu para sahabat diperintahkan Rasulullah untuk mengambil air, menguras sumur-sumur ini. Jadi sumur ini airnya dipindahkan ke sini. Sumur ini dipindahkan airnya ke sini. Sumur ini dipindahkan airnya ke sini. Masih ada lubang sumurnya tapi kosong. Kok bisa sumur dihabiskan? Kalau di Indonesia sumur diambil keluar lagi, diambil keluar lagi. Kenapa? Karena sumur kita ini sumur tropis. Di sana sumurnya itu sumur-sumur artesis. Jadi ngisi airnya itu tiap jam-jam tertentu. Nanti kalau sudah dikuras dia kosong. Tapi nanti berangsur-angsur ngisi lagi. Maka pagi malam itu dikuras dulu, besok pagi kosong. Baru ngisi lagi sore. Itulah kenapa 3 sumur yang jauh itu di Udwatil Quswa kosong. Makanya digambarkan nanti di dalam beberapa hadis bahwa sahabat orang-orang Quraisy ketika masuk ke lembah Badar cari-cari sumurnya kosong semua. Satu-satunya sumur atau sumur-sumur yang ada isinya di barisan kaum muslimin, di samping kiri kanan dan di belakang. Maka punya keunggulan tadi, tsumma nuqatilal qauma, kalau nanti pecah perang kita melawan lawan kita itu, fanashroba, kita bisa minum, wala yashrobun, mereka nggak bisa minum. Jadi keunggulan perangnya sudah didesain sedemikian rupa menurut usulan Al-Hubbab bin Munzir supaya lawan itu nanti kesulitan berperang. Namanya berperang di tanah yang kering, di padang pasir, butuh air itu sangat penting. Karena perang itu bisa berjam-jam. Jadi harus balik lagi setelah tempur, balik lagi ke belakang, minum dulu. Kalau mereka nggak ada air, logistik mereka habis, dihabiskan dengan mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Ya sekarang akan kesulitan. Itu usulan pertama dari Al-Hubbab bin Munzir dan diterima Nabi. Diterima usulan tersebut dengan perkataan laqad asyarta bil ra'yi. Sesungguhnya pemikiranmu itu tajam atau ada ketajaman di dalam pemikiranmu itu. Fa nahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimajukan oleh Nabi rombongan itu, wa man ma'ahu minan nas, ya. Kemudian fasara hatta idza ata adna ma'in minal qaumi nazzala alaihi. Baru berhenti di situ ketika sumur-sumur posisinya menguntungkan bagi kaum muslimin. Tsumma amara bil qulubi fa'warrat atau fa'wirrat, diisi, ditimba, diisi sampai penuh. Wa bana haudan, dan kemudian dibangunkan tempat menampung air tadi, alal qalib, air tadi dibawa. Jadi malam-malam kaum muslimin bergerak. Jadi jihadnya, perjuangannya sudah sejak malam sebelum Badar besok.
Besok kaum muslimin dikasih ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kantuk. Nah, itu ayatnya surah Al-Anfal ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i maa'a. Ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala buat kalian ngantuk, habis kerja berat, amanatan minhu berupa hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu 'alaikum minas samaa'i maa'a, turunkan oleh Allah hujan yang turun tumpah dari langit itu air, liyutahhirakum bih, supaya membersihkan pada diri kalian, wa yudhhiba 'ankum rijzasy syaitan, supaya Allah bersihkan dari kalian sisa-sisa ketakutan akibat godaan syaitan, wal yarbitu 'ala qulubikum, dan Allah jadikan kantuk dan hujan tadi supaya hati kalian, wal yarbitu 'ala qulubikum, supaya hati kalian itu berjaga-jaga terus tenang dalam jihad fisabilillah, wa yuthbita bihil aqdam, dan Allah kuatkan posisi kalian, kaki kalian. Itu ayat ke-11. Jadi tentang hujan, bahwa hujan juga merupakan pertolongan dari Allah, bentuk nasrum minallah. Kalau hujan itu enggak turun sebelumnya, orang musyrik duluan datang ke Badar, lain lagi urusannya. Enggak bisa ngatur posisi, tapi hujan tadi memperkuat jalan Rasulullah datang, membuat becek jadi lambat orang itu datang, sehingga Rasulullah punya waktu untuk milih tempat yang bagus, mengambil posisi yang menguntungkan, dan nguras air. Jadi Badar itu bukan datang tiba-tiba langsung perang tanding, tiba-tiba ada peristiwa sebelumnya. Dan itu hadis-hadisnya itu banyak. Kadang-kadang Badar, oh ya pokoknya Badar itu kaum muslimin menang. Menangnya gimana? Perang intelijennya gimana? Sampai rombongan ada yang lewat, ada yang gak lewat, tuh gimana? Itu kadang-kadang gak diceritakan, atau lupa diceritakan, atau ya hanya dikasih satu sesi. Kalau dikasih 1 jam saja untuk jelasin Badar, nyerah saya. Ini aja udah pertemuan keberapa Badar ini? Ada pertemuan ke-5 kali, 5 atau 6 kita itu bahas Badar. 5 lah paling tidak. Belum sampai perangnya, masih pra Badar semua. Ya kalau masih sabar kita teruskan, tapi kalau ya udah diselesaikan saja Ustaz, ya nanti kita kasih finishing lah. Gitu. Ya saya maksimum sampai jam 8 ini. Nanti jam 8 terus itu tanya jawab. Ya. Satu usulan lagi. Bina'ul arishi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dibangunnya tenda untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada usulan lagi. Siapa yang mengusulkan? Anna Sa'ada bin Mu'adzin, dari Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, ini sahabat Ansar. Qala ya Nabi Allah, ala nabniya laka arishan, boleh enggak kami bangunkan engkau, untukmu sebuah tenda, takunu fih, kau bisa tinggal di dalamnya. Jadi ada usulan sahabat, gimana kalau dibangunkan tenda? Ya, makanya ada tebing ini nih. Ini bukan supaya kelihatan, supaya enggak ini, supaya asik dikasih gunung. Enggak. Itu dituliskan oleh Dr. Muhammad Hamidullah, ini ada gunung kecil, udah dipapak sekarang. Jadi kalau cerita ini enggak bisa. Tempatnya gimana nunjuknya? Enggak ada. Juga kita enggak boleh turun-turun jalan-jalan di situ, ya. Para pemerintah Saudi maunya kita tuh kalau umroh atau haji udahlah fokus di Masjid Nabawi sama Masjidil Haram, enggak usah kemana-mana. Padahal kan ada kejadian Uhud. Kalau Uhud masih boleh lah karena masih di dalam kota. Kalau dulu keluar kota itu harus agak curi-curi, cari soft driver yang berani nganter kita ke Badar. Kalau sekarang alhamdulillah bisa kemana-mana. Dulu sebelum pandemi sudah bisa ngeluyur ke Taif, ngeluyur ke Badar untuk jamaah yang mau. Tapi kalau jamaah yang nggak dikasih Sirah Nabawi, yang nggak dijelaskan, biasanya maunya udah berhari-hari di masjid aja. Jadi kalau diajak keluar kemana tuh nggak mau. Maunya sholat aja di Masjid Nabawi. Ya nggak salah juga, karena sholat di sana berkali-kali lipat dibandingkan masjid yang lain, apalagi di Masjidil Haram. Tapi kalau untuk kelengkapan membaca sejarah perjalanan hidup Nabi itu kurang.
Nah, ini biasanya kita ngambilnya tuh ba'da subuh, makanan langsung di packing, makan di jalan, langsung keluar. Nanti balik menjelang zuhur. Jadi jamaah tidak merasa kehilangan waktu sholat yang yang fardu di situ. Susah juga kadang-kadang ngajak jamaah itu untuk, yuk mau lihat ini nggak, mau lihat Badar nggak, mau lihat Uhud nggak. Itu kadang-kadang milihnya nggak mau. Kalau dikasih pilihan nggak mau. Maunya pokoknya sholat sebanyak-banyak di situ. Bagus, ya bagus sekali itu semangat ibadahnya di situ daripada yang kadang-kadang hanya di hotel ya. Keluarnya cuma sekali-kali sholat di hotel aja, udah capek katanya. Ada juga ya. Jadi kebanyakan senangnya ke masjid. Jadi untuk ngajak ke tempat-tempat luar seperti ini, apalagi sampai ke Badar kan paling enggak butuh waktu sekitar 2-3 jam naik kendaraan. Habis waktu bolak-balik berarti 4 jam. Memang kalau pada zuhur lewat asar, pada asar lewat maghrib, kalau maghrib udah gelap. Jadi pilihannya ba'da subuh langsung start tuh. Langsung ke sana 2 jam, 1 jam setengah di situ atau 1 jam setengah, balik lagi pas menjelang zuhur baliknya. Untuk ke Badar karena agak jauh, tidak di dalam kota Madinah. Begitu naik bis. Nah, kebayang jauhnya antara Badar dengan Madinah. Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, mengusulkan membangunkan tenda, nu'iddu 'indaka raqa'ibak, dan kami akan sediakan juga unta kepadamu, untukmu ya Rasulullah. Ya, unta. Mana nih bagusnya? Ini aja nih. Bangunin tenda, nanti kasih unta di sini. Ini kuda tapi saya tidak punya unta, maaf. Kenapa dia ingin membangunkan itu? Fa inna a'azzanallahu wa azharana ala aduwina. Kalau seandainya Allah memberikan, kalau sudah terjadi peperangan, Allah berikan kepada kita kemenangan atas musuh-musuh kita, kana dzalika ma ahbabna. Itu adalah semua yang kita harapkan, yang kita suka itu Allah kasih kemenangan. Tapi wa in kanatil ukhra, sebaliknya kalau Allah tidak memberikan kemenangan bagaimana? Ini sahabat Nabi itu ya begitu tawadhu'nya, padahal mereka sudah dijanjikan kemenangan tapi masih bikin skenario kalau kalah. Padahal ada Nabi di situ, ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar. Utsman gak ikut karena istrinya sakit. Suruh Nabi gak usah berangkat, maunya Utsman berangkat tapi Utsman gak ikut. Ali ada di situ. Sahabat-sahabat yang lain semua ada di sana. Ya. Ini kumpulan orang paling soleh sepanjang zaman, ngumpul di situ, ada Nabi, ada sahabat-sahabat. Tapi masih saja mereka khawatir seandainya Allah gak kasih kemenangan, itu plan B-nya apa? Rencana cadangannya apa? Kata mereka begini, ini diwakilkan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Seandainya sebaliknya tidak terjadi kemenangan, jalasta ala raqaibak, naik kuda ini atau unta ini, raqaib itu unta. Falahiqat biman wara'ana, kau pakai, kamu pacu kuda tersebut atau unta tersebut, maaf, karena ini kuda saya mau nyebutnya kuda. Unta tersebut engkau pakai untuk kembali ke Madinah, orang-orang yang ada di belakang kita. Biarlah kami yang kalah ya Rasulullah. Seandainya Allah tidak menangkan kita, biarlah kami yang binasa. Yang penting engkau selamat. Itsar, mendahulukan keselamatan Nabi. Kenapa? Wara'ana faqad takhallafa anka aqwamun, sesungguhnya tertinggal di belakang itu rombongan, suatu sahabat-sahabat kita yang lain. Ya Nabi Allah, manahnu bi asyaddillaka hubban minhum, yang kecintaan mereka kepadamu tidak lebih daripada atau melebihi atau paling tidak sama dengan kecintaan kami kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau zannu annaka talqa harban ma takhallafu anka, seandainya mereka itu tahu perang ini sebesar ini, kalau yang satu baris ini 300, kalau yang 1000 itu nanti kalau keluar visualisasi. Kalau yang keluar ini 300-an, ini 600-an, ini 900-an. Kebayang ya, 1:3 minimum. 314 dengan 1000 itu kira-kira perbandingan sebanyak itu. Wajar kalau sahabat berpikir seandainya kalah, biarlah kami ini yang
syahid, biar engkau pulang ke Madinah dengan unta tadi, dibangunkan tenda bisa ngelihat, wah kayaknya kondisinya kalah. Biar engkau kembali ke Madinah, di sana engkau akan menemui orang-orang yang cintanya, kesemangatan cintanya seperti kami mencintaimu ya Rasulullah. Kemudian kalau mereka tahu lawannya sebanyak ini, kan awalnya kan nggak tahu, awalnya kan lawan yang 70 kan. Seandainya mereka menduga bakal ketemu pasukan yang besar seperti ini, mata khallaku anka, pastilah mereka tidak meninggalkanmu sendiri di sini. Pastilah mereka akan ikut serta. Yamna'ukallahu bihim yunasihunaka wa yujahiduna ma'ak. Mereka nanti akan melindungimu, mereka nanti akan memberikan masukan nasihat kepadamu, dan mereka nanti akan berjihad bersamamu Rasulullah. Jadi Mu'adz bin Sa'ad bin Mu'adz itu mengatakan bahwa sedikit pun mereka tidak merasa lebih hebat daripada yang gak berangkat. Jadi mereka walaupun berangkat, inilah kelebihan Ahlul Badar ini. Jadi mereka mengatakan, ya Rasulullah, yang gak berangkat itu bukan karena apa-apa. Cinta mereka sama dengan cinta kami. Mereka gak menduga saja bertemunya dengan rombongan sebesar ini. Kalau mereka tahu, pasti mereka berangkat. Pasti tidak ada yang tertinggal. Jadi husnuzon kepada saudara yang gak ikut berjuang, tidak berangkat ke Badar, bahwa yang gak berangkat itu nilainya sama dengan yang berangkat. Padahal kadang-kadang kita ketika merasa sudah berjuang, meremehkan yang lain. Oh dia gak berangkat, emang sih dia ini penakut orangnya. Gitu ngomongnya keluar begitu. Kadang-kadang dia ini gak datang nih, iya nih orang pemalas emang. Gitu. Ini orang Badar, Ahlul Badar, sudah di Badar bersama Nabi, mengatakan yang gak berangkat itu kecintaannya kepadamu sama. Kepadamu cintanya sama seperti engkau, kami mencintaimu ya Rasulullah. Jadi tidak pernah merendahkan saudaranya, tidak pernah menganggap enteng saudaranya. Insya Allah. Apa jawab Nabi dengan usulan dibangunkan tenda ini? Tendanya saya pakai yang kontras aja, warna kuning, ada nggak? Kadang-kadang suka dimainin anak-anak juga, dibawa. Statusnya punya anak-anak. Apa jawaban Nabi SAW mendengar penjelasan dari Sa'ad bin Mu'adz? Fa'athna alaihi Rasulullah SAW khairan. Dipuji Rasul dengan kebaikan-kebaikan. Wada'alahu. Didoakan. Bi khairin. Didoakan yang baik-baik juga. Kata Rasulullah, silahkan bangunkan. Kalau memang itu niatnya, silahkan. Jadi disiapkan unta di belakang tenda untuk jaga-jaga. Jadi kalau ada apa-apa Rasulullah nggak nyari lagi. Mana untanya? Nggak. Ditambatkan untanya di dekat arisnya dibuat supaya Rasulullah bisa melihat seluruh lapangan Badar itu, agak sedikit tinggi. Di situ Rasulullah mengomandoinya. Tapi rombongan yang ini belum turun, ini masih mabok di belakang sini, di belakang bukit ini. Lagi di situ, lagi sibuk, belum turun sampai dengan halaman ini. Nah, sampai di situ selesai jam 8. Jadi nanti ini saya bawa lagi bulan depan, kalau panjang usia kita, saya bawa lagi. Nanti saya ceritakan lagi nih gimana mereka turunnya, bagaimana sahabat Nabi menghadapinya, apa perintah Rasul, bagaimana taktik mereka, dan akhirnya kemenangan. Dari mana turunnya malaikat? Apa turun dari belakang, dari samping? Ada yang lihat. Ada namanya babnya syuhudul malaikati fi waq'ati badrin. Kedatangan para malaikat, kehadiran para malaikat di lembah Badar sebagaimana persaksian para sahabat. Nah itu untuk bulan depan, pas penutup tahun insyaallah. Oke. Kita lanjut dengan pertanyaan. Satu atau dua pertanyaan. Boleh. Jadi aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ceritakan bahwa pas kena hujan itu yang di satu sisi mengeras dan di satu sisi itu meledak. Tanahnya. Ya. Apakah memang ketika tanah itu sampai sekarang masih seperti itu atau sudah berubah hanya keajaiban pada saat Badar saja? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak sempat ngecek. Tapi bagus juga, menarik juga kalau umroh. Coba
Tapi masalahnya jalan ke situ tuh nggak lewat jalan lama, ini jalan lama. Sekarang tuh ada tol, bukan tol sih, jalan highway gitu, nggak ada tol ya, lintas begitu. Jadi kita cuma exit dikit aja. Jadi betul-betul nggak kebayang sebenarnya rombongan Rasulullah tuh turunnya lewat mana. Kecuali dulu waktunya mepet, harusnya 1 harian di situ. Tapi siapa yang mau sekedar nyari itu? Tapi kalau saya mau. Masalahnya kan harus ngajak jamaah ke sana kan. Ustaz Agung kemana? Ke Badar. Kok nggak ngajak kita? Karena dia mau seharian di sana. Bingung nanti jamaah ditinggal gitu di Madinah. Apa namanya ke masjid? Sebenarnya ditinggal udah nggak apa-apa karena di Madinah itu kan orang udah dari hotel kan turun ke masjid kan, nanti balik lagi ke hotel, belajar ke masjid lagi. Intinya kan itu aja tuh bolak-balik di situ. Makanya kadang-kadang ada juga beberapa orang ya udah naik taksi kalau cuma 4 orang yang mau, udah naik taksi aja. Kalau naik bis kan ya serombongan harus ikut semua. Kadang-kadang nggak ada juga yang mau, ada juga yang nggak mau. Ya sudah kita tawarkan, nggak bisa maksa, karena mereka kan ikuti program itu fokusnya umroh. Bagus juga pertanyaannya. Kalau memang tanahnya itu bisa jadi struktur tanahnya, bisa jadi tanah di situ memang kan ada tanah liat itu, kalau kena air dia merapat, menguat gitu. Tapi bisa jadi tanahnya tanah gembur, ketika ketemu air jadi becek. Allahu a'lam. Bagus juga. Kenapa sampai seperti itu? Apakah terus-terusan seperti itu? Eksperimen bawa air tumpahin di situ kan? Oh, air tumpahkan di sana. Oh, ternyata betul becek. Berarti ayat itu masih menggambarkan kondisi sekarang. Hadis itu. Gitu. Kalau kita mau ke sana ya bagus, karena jamaah Masjid Al-Fat kan sudah tahu ceritanya. Ini kadang-kadang ngajak orang tuh kalau nggak diceritain dia nggak ngerti kenapa harus ke sana. Pikirannya sudah lebih afdal di Masjid Nabawi, dibawa keluar itu agak kurang suka. Satu pertanyaan Ustaz. Ya. Tadi kalau ceritakan mulai dari perjalanan dagang Sufyan, ya, dari utara mau ke Mekah, kemudian rombongan Nabi Muhammad yang mau ke Badar. Saya belum melihat apakah ini perang ini memang mau janjian perang, karena kan kalau lihat dari alur cerita sebenarnya tidak ada janjian perang, karena Abu Sufyan itu kan tidak membawa senjata. Ya. Kemudian Abu Sufyan itu mengirim anak buahnya ke Mekah. Ya. Ya. Dari Mekah kemudian ada pergerakan untuk Abu Jahal untuk naik ke Badar. Ya. Ya kan? Jadi saya nggak melihat motif perang, tapi tahu terjadi perang. Ini gimana kalau Ustaz penjelasannya? Ya, karena memang Rasulullah kan misinya itu dalam rangka mencegat Abu Sufyan. Abu Sufyan lolos. Nah, ini adalah rencana Allah yang berlaku tentu saja. Rencana Allah itu adalah di sini akan terjadi pertemuan dengan kelompok yang Allah sudah rencanakan, bukan Abu Sufyan. Abu Sufyan lolos. Tapi Abu Jahal ketika berangkat, apalagi setelah dia mendapatkan surat dari Abu Sufyan bahwa rombongan sudah berhasil, sudah berubah jadi rencana perang. Karena dia tahu Muhammad pasti nunggu di Badar, dia mau serang ketika kaum muslimin ada di Badar, berharap kaum muslimin gak siap menghadapi rombongan mereka. Makanya dia yakin betul dia akan menang. Kaum muslimin ditanya sama Nabi nih, sekarang rombongan Abu Sufyan sudah pergi, kita masih mau terus apa enggak? Itu kan sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, ketika para sahabat beristisyarah, bermusyawarah. Apa jawaban kaum muslimin waktu itu? Ya Rasulullah, imdi lima arakallahu fanahnu ma'ak. Ya Rasulullah, terus saja berangkat, walaupun yang mau kita sergap itu sudah pergi, tapi bisa jadi nanti di sana ketemu dengan rombongan yang Allah sudah janjikan. Maka mereka tidak ada kekhawatiran. Maka pada saat istisyarah itu, sekarang misinya berubah dari mencegat Abu Sufyan dengan mengantisipasi perang yang besar melawan rombongan yang Allah siapkan atau Allah datangkan dari Mekah, yaitu rombongan Abu Jahal. Jadi terjadi 2 fase di situ. Fase pertama berangkat dalam rangka mencegat, fase kedua setelah istisyarah, judulnya kemarin kan Qaulu Abi Bakrin wa Umar wal Miqdad fil jihad, atau bab di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastashirul ansor. Rasulullah nanya muhajirin sepakat, nanya ansor sepakat, enggak usah balik, terus saja.
Terus saja. Sampaikan kami ke Badar. Atau sampaikan kami kemana engkau kehendaki ya Rasulullah. Siap dengan resikonya. Jadi terjadi shift, jadi pergeseran. Makanya Rasulullah istisyarah. Bulan kemarin kita bahas, Rasulullah ngajak musyawarah. Ini kayaknya rombongan Abu Jahal udah lolos nih. Menurut kalian gimana? Imdi lima arak Allah. Tunjukkan, arahkan kami kemana yang engkau mau. Fanahnu ma'ak. Kami akan bersamamu. Jadi sahabat dah tahu resikonya ketika turun lembah Badar itu, tahu resikonya. Bahkan menemui rombongan yang besar yang nanti mereka akan sangat membutuhkan pertolongan Allah. Wa yuridullahu ay yuhibbal haqqa bi kalimatihi. Insyaallah. Ya memang sudah takdir. Kita mau berangkat itu, kita berangkat niatnya apa misalnya? Bekerja. Tapi di tengah jalan ada satu kejadian, bisa jadi kita nggak jadi ke tempat kerja kan? Saudara kita, teman kita mungkin kecelakaan, akhirnya nggak jadi ke tempat kerja, gopong dia ke rumah sakit. Tapi Allah hari itu sudah tahu bahwa kita akan ke rumah sakit, bukan kita yang sakit, orang lain yang sakit misalnya. Rencana berangkat kita kan niatnya tawakal tuhnya ketika keluar rumah kan mau ke tempat kerja, tapi ternyata nyampainya ke IGD. Siapa yang tahu? Nggak tahu kita. Hari itu bakal begitu. Kalau tahu, mungkin kita udah bawa uang atau bawa apa gitu kan? Dari ayat yang disampaikan tadi, sebenarnya Nabi sudah memahami nggak bersama sahabat? Ayat yang menyatakan bahwa nanti akan ada dua golongan. Nah, golongan satu yang akan benar-benar hadapan dan syura dulu mereka. Setelah syura ada keputusan tetap maju dengan segala resiko berdasarkan informasi ayat tadi. Rasulullah kan mengatakan di akhirnya itu, kata Nabi SAW setelah istisyarah, kata Nabi apa? La'allallahu yurika minna ma taqaw. Bukan yang itu. Nah ini dia, siru wa abshiru, kata Nabi. Marilah kita berangkat dan bergembiralah setelah syuro, setelah bulat tekad berangkat. Kata Nabi, mari kita berangkat dan bergembiralah. Fa innallaha ta'ala qad wa'adani ihda ta'ifataini. Sebagaimana janji Allah akan mempertemukan kita dengan salah satu dari dua kelompok. Wallahi laka'annil an. Saat ini kata Rasulullah ketika kita sudah memutuskan kebulatan tekad itu, al-an saat ini anzuru ila masari'il qaum. Aku sudah dikasih lihat, dikasih isyarat oleh Allah bahwa lawan kita akan binasa. Tapi itu turunnya setelah bulan tekad. Sebelum bulan tekad Rasulullah nggak dikasih preview itu. Rasulullah kan punya keutamaan seorang nabi, dikasih peristiwa sebagaimana Ja'far bin Abi Thalib ketika syahid di Mu'tah. Mu'tah kan di Yordan, jauh itu. Tapi Jibril datang memberitahu bahwa sudah syahid Ja'far. Rasulullah naik ke atas mimbar mengumumkan kepada masyarakat, Ja'far sudah syahid. Jadi Allah kasih informasi lebih awal seperti itu. Jadi Masya Allah. Jadi poin pentingnya itu adalah kemenangan itu Allah bukakan perlahan-lahan seiring dengan hilangnya keraguan-raguan. Waktu mau berangkat kan Allah nggak bilang kalian bakal menang, enggak, belum. Lewat jalan aja dulu. Setengah jalan menjelang Badar tiba-tiba ada perubahan, kan ada intelijen masuk dan sebagainya. Turun ayat, yang ayat itu menggambarkan bahwa targetnya lolos, ketemu tapi yang lain gimana? Itu dulu. Sepakat, berangkat. Jibril turun kepada Nabi ngasih tahu masari'il qaum, bahwa lawannya akan binasa. Kan nggak bisa dibalik itu, nggak bisa dibalik kan? Ya, kalau saya kasih tahu Bapak kalau berangkat malam ini akan dapat hadiah di mana gitu. Lain kan dengan berangkat aja dulu. Waktu tengah jalan baru kasih tahu, Pak terusin aja dikit lagi ada hadiah tuh di sana. Beda kan suasananya, rasanya kan beda. Kemenangan Allah berikan seiring dengan kaum muslimin
sepakat untuk membela nabinya. Kan sampai mengangkat surah Al-Maidah ayat 24 waktu itu. Coba diingat-ingat. Ya, fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Ya Rasulullah, kami tidak akan menjadi seperti orang Yahudi yang ngomong kepada Musa, berangkatlah engkau wahai Musa, berperanglah berdua bersama Tuhanmu, kami akan duduk di sini. Itu yang melandasi kenapa sahabat tidak ragu-ragu. Karena mereka tidak mau mengulangi kesalahan Bani Israel kepada Musa. Ketika Allah suruh masuk ke dalam satu daerah, mereka mengatakan takut di situ akan ada musuh. Fadhhab anta, Musa, kau berangkat di sana. Wa rabbuka, bersama Tuhanmu. Faqatila, berperanglah dengan Tuhanmu bersama di sana, bersama-sama Tuhan. Innaha huna qa'idun, kami tunggu di sini. Hasilnya, kalau bagus, kami nyusul. Tidak bagus, urus sendiri. Itu Bani Israel. Al-Maidah 24. Itu Miqdad bin Amr itu sampai ngomong begitu untuk meyakinkan kepada Nabi kalau rombongan muhajirin siap mati. Mungkin karena sebulan yang lalu jadi pembahasan kita. Kan kita sebulan sekali ketemunya. Jadi kadang-kadang udah lupa jadi konteks kemarin. Ini juga ini kan tadi sudah kebayang ya. Besok belum tentu ingat nih. yang sumur-sumur ini belum tentu ingat, baru sekali kan. Belum tentu ingat nih pergerakan ini. Tapi kan ada rekaman, bisa diupload. Cuman masalahnya harusnya sebelum pengajian bulan depan tonton dulu sebentar aja kan. Apa istilahnya ya cepet-cepetin dikit. Oh gitu. Oke, nyambung besok. Preview. Boleh satu lagi terakhir. Ya. Jadi memang di dialog antara Rasulullah kalau lakukan tindakan disampaikan kita ada sahabat yang menanyakan ini sebatas singkatnya pendapat aku sendiri atau wahyu ya. Jawaban Rasul? Saya pikir hubungan sahabat dengan Rasul itu dekat. Unik ya. Kalau ini saya perspektif saya sama dengan atasan atau guru kan, yang dikasih sama guru kan jalanin aja gitu. Iya. Ini kok sahabat bisa sampai tanyakan sampai ini pendapatmu atau wahyu Allah gitu kan? Kira-kira situasi sahabat itu gimana dengan Rasul? Pertama, mereka dekat dengan Nabi. Hubungan cinta. Hubungan cinta itu kita tak mau terjadi sesuatu buruk, ya kan? Kalau kita cinta sama orang kan, sama istri, itu anak, itu ya, ayah, ibu, ya, terutama ibu. Kita kan nggak mau terjadi sesuatu kan? Jadi ketika kita bertanya dengan dia itu bukan mengkritik jatuhnya, tapi memastikan itu sudah dipertimbangkan dengan seluruh pertimbangan. Kalau sudah dengan semua pertimbangan tetap terjadi, ya sudah berarti kita tenang karena semua sudah diperhitungkan. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hubab bin Munzir itu sayang kepada Rasulullah. Kalau berdirinya di sini, besok terjadi perang, yang repot kita juga gitu. Karena airnya di depan. Jadi usulan tersebut bukan mengkritisi wahyu, enggak. Bukan mengkritisi Nabi kedudukannya, bukan, kecintaan. Ya Rasulullah, kalau ini sudah wahyu, enggak usah maju. Kenapa? Pasti benar. Makanya dia itu perlu tahu dulu. Kalau ternyata Jibril sudah datang kepada Muhammad, pasukan barisin di sini, ya sudah, ngapain lagi? Udah siap aja, walaupun tidak masuk akal secara logika perang. Tapi ternyata jawaban Nabi apa? Oh enggak ini, kata Nabi. Ya. Bal ra'yu wal harbu wal makidatu, ini adalah pandangan saya, sebuah pandangan saya, sebuah rencana saya dan strategi. Oh kalau begitu enggak tepat tempatnya Nabi. Bagusan di sono. Itu kita kalau di Betawi kan bagusan di sono toh. Banyak sumur. Oh dijelasin sama dia. Setelah dipikir sama Nabi, faqad asyartar. Bagus juga idemu. Ayo berangkat. Itu menunjukkan Nabi menerima masukan.
Nah, bagaimana manusia biasa dikasih masukan tidak mau? Nabi bukan, pinter juga enggak, pinter-pinter banget. Tapi dikasih masukan suka nolak. Padahal yang ngasih masukan caranya sudah bagus, sudah sopan. Ini kan sopan ceritanya kan? Saya sopan nanyanya. Enggak tiba ujuk-ujuk Rasulullah salah nih. Enggak begitu dia ngomongnya. Ya Rasulullah, ini wahyu apa bukan? Apa ini pandanganmu? Nunggu pandangan saya. Kalau begitu kurang tepat. Ya, Masya Allah, dikasih masukan. Jadi kalau Rasulullah saja menunjukkan kepada kita betapa terbukanya Nabi kepada masukan para sahabat dalam hal yang genting. Bukan rapat RT RW, perang. Maaf, ini bukan mengecilkan Pak RT dan Pak RW dengan rapat-rapatnya, bukan. Maksud saya tuh ini tuh genting loh. Perang itu kan mati hidup. Kalau rapat mungkin kita bisa tunda lah sehari 2 hari untuk difikirkan lagi secara jernih. Masa Rasulullah dikasih masukan saja terima lah kita. Kadang-kadang suka nggak mau dengar masukan, padahal masukannya bagus. Alhamdulillah ditanyakan, jadi ada sedikit penjelasan bagus bahwa sahabat itu ya ada egaliter ya, egaliter ada. Jadi Rasulullah walaupun tentu ada otoritas kenabian, ya, tapi sahabat berbicara masalah taktik, bukan berbicara masalah akidah. Kalau akidah jawabannya Allahu wa Rasuluhu a'lam. Jawabannya gitu. Allah dan Rasulnya pasti lebih tahu. Tapi karena ini menyangkut strategi, bolehlah kasih masukan. Kalau akidah nggak mungkin ada sahabat. Ya Rasulullah ini akidah, nggak mungkin nanya begitu. Tentang tauhid pasti nggak akan didebat oleh para sahabat. Masalahnya ini. Karena kan toh yang perang mereka juga besok kan. Kalau kita udah usulnya nggak diterima ngambek. Komen di belakang gitu kan. Kayak gitu. Jadi sebenarnya peristiwa ini di samping peristiwa tentang Badar, tapi di dalamnya ada muatan hikmahnya gitu. Hubungan antara Nabi dengan para sahabat yang begitu diliputi rasa kasih sayang, tapi tidak berhenti dalam hal kritik. Ya, kritik utama. Karena ada peristiwa zaman dahulu waktu Indonesia baru merdeka itu kan, salah satu menteri di dalam kabinet itu namanya Pak Prawoto dari Masyumi. Gak punya rumah dia, belum punya rumah, masih nyewa, tapi sudah menteri waktu itu. Yang namanya Indonesia baru mulai. Sedih orang-orang. Kemudian itu menunjukkan toleransi yang bagus ya, kisah ini. Kemudian salah seorang tokoh dari Katolik namanya I.J. Kasimo itu usul kepada menteri-menteri yang lain, yuk kita ngumpulin dana, bisa bantu Pak Prawoto beli rumah. Kasihan dia, anaknya banyak, kontrak, menteri belum dapat gajian yang sehebat sekarang. Kumpul ya, bersama tokoh-tokoh NU, Muhammadiyah, diantaranya Kiai Haji Zuhri, Saifuddin Zuhri, kakek dari Menteri Agama yang lalu. Gini, ya sudah dikumpulin dananya, dapat dana cukup. Udah siapa nih yang ngasihin? Udah kasihin aja Pak Saifuddin Zuhri, Kiai Haji. Oh jangan saya yang ngasih katanya. Kalau saya yang ngasih nanti Pak Prawoto nggak akan mengkritik NU lagi. Udah yang ngasih orang lain aja. Kalau saya yang ngasih, saya jelas-jelas bawa bendera Nahdlatul Ulama. Pak Prawoto Masyumi dulu kritis kepada NU. Kalau saya yang bawa, nanti dia nggak enak kalau ngeritik saya lagi. Kepikirannya sampai ke sana. Zaman itu. Walaupun di perdebatan sengit, kalau perdebatan di rapat-rapat sengit, tapi di belakang teman. Kita kadang-kadang, ya kan, ributnya di rapat sampai ke bawah ke rumah, sampai ke pribadi, sampai nggak mau ngomong lagi. Emang sehebat apa sih itu
menteri bukan, gitu kan? Luar biasa. Jadi kadang-kadang kita suka berbeda pandangan sampai mendarah daging, bermusuhan kayak perang. Padahal saudara. Kurang apa gitu kan? Kurang apa dulu perseteruan perdebatan politik ya, bukan perdebatan fikih ya. Perdebatan politik Anda masyumi dengan NU sebagai partai waktu itu dan organisasi. Tapi masih punya etika berdebatnya. Ya boleh berdebat keras kita di dalam pertemuan, tapi keluar ngopi bareng, makan bareng, bercanda, bahkan saling bantu. Jadi dia katakan kalau saya yang bawa, akhirnya yang bawa bukan beliau. Kalau saya yang bawa duit ini, nanti dia nggak mau ngeritik NU lagi, nggak enak. Hebat ya, hebat betul. Baik kita. Kalau sekarang orang kan kita ngasih uang ke orang supaya dia diem. Kasih duit supaya jangan kritik lagi, kasih duit supaya jangan kritik lagi. Zaman dulu tuh orang punya etika. Itu Indonesia, gak usah mundur ke Jazirah Arab, gak usah mundur sampai ke masa zaman Nabi lah. 40 tahunan yang lalu, 50 tahun yang lalu lah. Di Indonesia masih ada orang-orang seperti itu. Jadi nggak kaget kita kalau sahabat berkata seperti itu kepada Nabi. Nggak kaget. Kaget kalau belum pernah baca. Jadi kita kok bisa begitu. Baik, cukup. Insyaallah mudah-mudahan bisa dilanjutkan. Insyaallah bulan depan kalau usia kita Allah sampaikan, kita akan lanjutkan lagi tentang kisah ini bagaimana sih di di dalam perang ini. Apa benar-benar sampai perangnya saya nggak tahu. Tapi kita sampaikan di situ hikmahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.